ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan saja tentang orang yang rajin beramal soleh tapi juga melakukan perbuatan buruk kepada sama manusia. Bagaimana statusnya? Silakan lanjutkan. Iya, jadi tadi saya katakan dalam kesempatan yang sama dia juga sampai membuat pertumpahan darah. Nah ini kalau ini disebutkan Rasulullah pasti terjadi. Dan sepertinya sekarang sudah terjadi, Bu ya. Ada orang yang menuduh mencaci maki, kemudian menumpahkan darah dengan atas nama Allah di situ hadisnya itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang berselisih kemudian sampai menembak orang, kemudian sampai ngebom sana, ngebom sini atas nama Allah. Ya kan? Ngebom sana sini, Allahu Akbar. Ya, mungkin ini yang dimaksudkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, gitu kan? Nah ini nauzubillah min zalik, dan sampai hal ini terjadi. Nah kalau ini terjadi, maka seketika nanti pahala dia itu akan ditransfer ke orang yang dia tuduh tadi. Dia tuntut, kan tuntut ya. Dituntut dia di hari akhir nanti. Habis pahala yang dia tabung tadi di sholat, puasanya, zakatnya dan lain sebagainya, habis. Nah, yang menarik di sini adalah hubungan sesama manusia itu di dalam Islam itu tidak hanya diikat oleh keyakinan, ya Bu ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu dengan orang yang tidak sekeyakinan dengan kita juga dianjurkan di dalam Islam. Ya? Jadi tidak benar kalau kita berbuat ekstrim atas nama agama, ya kan? Demo sana sini atau membawa Allahu Akbar, itu tidak benar. Ya, tetap ada sanksinya nanti di akhir kiamat. Kemudian saya beri contoh, ada satu misalnya di dalam surah Luqman ya, ayat 15 ini Bu ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Di situ digambarkan bahwa ada seorang anak mungkin yang belum satu keyakinan dengan kedua orang tuanya. Bagaimana cara memperlakukannya? Lakukan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Indah sekali tuntunan Islam ya. Jadi atas dasar keyakinan tidak menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, ya kan? Nah, jadi dengan orang yang tidak sekeyakinan dengan kita pun harus kita berbuat baik dan jaga hubungan silaturahmi itu, ya. Baik. Kemudian tadi Ustazah jelaskan kita berbagi itu dalam rangka hablum minan nas. Tidak harus satu keyakinan, Bu ya. Dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang berlainan keyakinan juga kita dianjurkan untuk saling membantu dan saling berbagi. Apa hikmahnya, Ustazah? Silakan. Iya. Pernah pada zaman Nabi Ibrahim, Bu ya, pernah pada zaman Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim itu dikenal dengan orang yang suka memberi sedekah, ya kan, suka memberi makan. Jadi pada waktu itu ada seorang majusi, umurnya sekitar 60 tahun, datanglah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kata orang majusi ini, wahai Ibrahim, berilah aku makan satu hari ini saja. Beri aku makan satu hari ini saja, karena engkau kan terkenal dengan orang yang suka memberi makan, kata si majusi ini ya. Jadi Nabi Ibrahim memberikan syarat, boleh? Syaratnya kamu iman dulu, katanya. Jadi kata si majusi ini, apakah ini Tuhanmu amaliyahkan kepadamu, katanya. Apakah Tuhan mengajarkan seperti ini, katanya seperti itu ya. Jadi dia protes. Nah, kemudian pergilah si majusi ini dengan tangan hampa, tidak dapat makanan dari Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah berlalu, Nabi Ibrahim dengan izin Allah berikan wahyu, Allah tegur. Kata Allah, wahai Ibrahim, berapakah umur orang majusi itu? 60 tahun, kata Ibrahim. Aku memberi makannya sampai 60 tahun. Kenapa baru satu hari dia minta kau tak kasih? Ya kan? Sehari saja dia minta. Nah, Nabi Ibrahim beristighfar, kemudian manggil lagi orang itu tadi. Dipanggil lagi, sini, saya akan kasih makan engkau satu hari ini. Apakah itu perintah Tuhanmu? Katanya. Ya, Allah mengajarkan aku supaya berbagi kepada yang tidak satu keyakinan denganku. Nah, akhirnya orang itu pun menjadi beriman atas dasar itu tadi. Nah, jadi hikmah yang kita dapat kalau kita memberi kepada orang yang belum seiman dengan kita, bisa jadi suatu saat nanti hatinya akan lembut. Oh, ternyata Islam tuh begini ya.
Ya, misalnya kita ada tetangga yang mungkin kiri kanan kita ada yang belum satu keyakinan dengan kita. Kalau kita memasak makanan, berilah Bu. Jangan hanya dapat baunya, kan kita kan seperti itu Bu ya. Kalau masak makanan itu banyakkanlah kuahnya, gitu kan. Ya, bukan berarti kita beri kuah aja Bu. Kalau ada opor atau kolak, beri gak lah isinya, ya kan, banyakkan sedikit, ya kan. Nah, siapa yang tetangga yang paling berhak dapat itu adalah orang yang ada di dekat kita ini. Pintunya yang paling dekat dengan kita, meskipun belum satu keyakinan dengan kita.